Inilah kota Yogyakarta, sebuah provinsi yang memancarkan keindahan dan potensi yang luar biasa dengan segala tempat wisata dan budaya yang mengental. Namun, masih banyak masyarakatnya yang belum merasakan keuntungan dari potensi tersebut. Meskipun demikian, permasalahan ekonomi masih menyelimuti sudut-sudut Yogyakarta. Berbagai individu merasakan dampak negatif dari masalah yang melanda kota ini. Di tengah megahnya sejarah kota keraton ini, tercermin masa lalu yang gemilang pada abad ke-17 dan ke-18, terpancar melalui istana yang ada dan kekuasaan Kesultanan Hamengkubuwono. Tempat ikonik yang menghadirkan sejarah dalam wujud Candi Borobudur, Hiruk-pikuk Tugu Yogyakarta, hingar-bingar Malioboro, dan tempat pemandian seperti Taman Sari hadir sebagai suatu warisan berharga bagi Indonesia. Sebuah cerita historis yang tak terlupakan yang membentuk kejayaan abadi. Kami akan memulai dari situs bersejarah Warung Boto, mengoptimalkan potensinya dan membawa Yogyakarta ke level yang lebih tinggi. Bersama, mari kita bangun kembali keagungan kota ini. Ini adalah permulaan perjalanan panjang untuk membangun Yogyakarta yang lebih baik. Kami, Sundara Consulting, mari kita wujudkan impian untuk memajukan Yogyakarta, kota yang akan kembali bersinar gemilang. Tadi sesuai dengan temanya, yaitu G2R Tetrapreneur with You, artinya semua lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, kemudian komunitas, pemerintah pastinya, mitra industri, bahkan masyarakat desanya sebagai pelaku utamanya itu juga mempunyai peran yang sangat besar, juga terbentang kepada UMKM bahkan industri rumahan. Sehingga Tetrapreneur itu sebetulnya merupakan suatu mengangkat kearifan lokal yang namanya gotong royong. Kan gotong royong itu sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Karena ini sudah menjadi bagian dari diri kita yang semenjak lahir sudah ada, sehingga terkadang take it for granted, artinya tidak dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, dan yang berjalan di masyarakat itu masih merupakan gotong royong di bidang budaya, di bidang sosial. Padahal di zaman sekarang yang open sources, open information dan sebagainya, gotong royong itu menjadi satu kesatuan bergerak untuk di bidang ekonomi. Sehingga ini yang ingin kita canangkan bersama Bapak Gubernur dan pemerintah daerah DIY, yaitu dengan mengusung yang namanya Global Gotong Royong. Kemudian ada mengikuti di belakangnya itu adalah Tetrapreneur. Karena gotong royong itu memang sudah mengalir begitu ya, lebih ke kearifan lokal. Namun ketika kita bicara tentang ekonomi, talking about business, maka diperlukan satu runtutan atau satu model yang ada tahapan-tahapannya, dan di setiap tahapan itu jelas ukurannya, tujuannya apa, itulah Tetrapreneur. Jadi Tetrapreneur itu merupakan gerakan wirausaha berbasis 4 pilar. Tujuannya adalah menuju ikonik global. Jadi 4 pilar itu dinamakan Tetra 1 rantai wirausaha, Tetra 2 pasar wirausaha, Tetra 3 itu kualitas wirausaha, dan yang terakhir merek wirausaha. Nah, Tetrapreneur ini menyatu dengan G2R yang tadi, sehingga gerakan kearifan lokal asli Indonesia itu diharapkan mengglobal, bisa membuka pasar dengan diikutin tahapan-tahapan yang struktur yang bisa diulang dan diikuti oleh berbagai pihak, sehingga jadilah G2R Tetrapreneur. Kemudian pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2018, dimulai dengan 2 desa, yaitu di Bantul ya. Kemudian tahun 2019 berkembang menjadi 7 desa. Kemudian di tahun ini alhamdulillah berkembang menjadi 16 desa begitu, dan ini diusung oleh lintas kedinasan termasuk di Biro Bermas DIY. Di dalam G2RT terdapat 4 tetra yang dapat menjadi pedoman bagi para pengusaha lokal. Yang pertama adalah Tetra 1, rantai wirausaha yang mengatur kerakyatan kearifan lokal dalam proses bisnis. Tetra 2, pasar wirausaha untuk membangun kesadaran aktivitas
dan profil pasar untuk pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Ketiga, terdapat Tetra 3 yaitu Quality Planner atau kualitas wirausaha yang mengatur terkait praktek terbaik untuk sadar mengenai profil proses bisnis dan diri dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Terakhir, terdapat Tetra 4 yaitu merek wirausaha yang merupakan kerjasama pemangku kebijakan untuk memberikan kebijakan inovatif dan futuristik guna menyuburkan lahan kewirausahaan ke dunia. Program Tetra yang dipelopori oleh Ibu Rika Fatimah telah berhasil menghasilkan produk unggulan khas dari Warung Boto, yaitu situs Warung Boto itu sendiri, kue bendul, wedang seruni, serta keragaman kain cibori. Sayangnya, Warung Boto masih memiliki beberapa permasalahan, seperti parkir liar, tidak ada tiket masuk, tidak ada wayfinding, dan lain sebagainya. Padahal, Warung Boto dapat dimaksimalkan seperti tempat wisata lainnya, seperti pemandian Taman Sari. Sebelum kita menganalisa permasalahan dan memberikan solusi, mari kita lihat kilas balik sejarah menarik dan ikonik dari situs Warung Boto. Pada masa itu, Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono II dengan nama asli Gusti Raden Mas Sundara. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Maret